Baik anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Bu Ina berharap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu lagi dengan pembelajaran matematika kali ini. Ya, kita akan membahas materi berikutnya. Kalau kemarin kita sudah bahas tentang berbagai macam pecahan, ya. Siapa yang masih ingat? Ya, betul. Kita kemarin sudah membahas tentang pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, persen, dan pecahan senilai. Ya, baik. Baik anak-anak, kita akan segera mulai saja pembelajaran kita kali ini dengan melanjutkan materi berikutnya, yaitu pecahan senilai. Pecahan senilai, silakan disimak. Ya baik, berikutnya adalah bentuk yang keempat, yaitu bentuk persen. Ya, contoh bilangan dalam bentuk persen yaitu 25/100 dalam bentuk persen. Nah, ditulisnya 25%. Ya. Kemudian contoh berikutnya adalah pecahan senilai. Pecahan senilai bisa kita cari dengan cara mengalikan dan membagi pembilang dan penyebut dengan angka yang sama atau dengan bilangan yang sama. Ya. Contoh yang pertama adalah kita akan menggunakan pembilang dan penyebutnya kita kalikan dengan angka yang sama. Contoh, pecahan 1/2 itu senilai dengan pecahan 3/6. Caranya adalah 1/2. 1 kita kalikan 3, hasilnya adalah 3. Kemudian 2 kita kalikan 3, hasilnya 6. Maka ketemu pecahan 3/6. Artinya ya, pecahan 1/2 itu senilai dengan pecahan 3/6. Ya, baik. Berikutnya adalah dengan cara membagi penyebut dan pembilang dengan angka yang sama. Contoh ya, pecahan 4/6 senilai dengan pecahan 2/3. Caranya adalah 4/6. Ya, 4 kita bagi 2, hasilnya 2. Kemudian 6 sama, kita bagi 2 juga, maka hasilnya 3. Maka pecahan 4/6 itu senilai dengan pecahan 2/3. Jadi pecahan senilai, untuk mencari pecahan senilai kita bisa gunakan 2 cara. Apakah dengan mengalikan atau dengan cara membagi. Ya, demikian anak-anak. Oke, sekarang contoh yang kedua. Ya. Coba kamu lihat buku paket kamu halaman 5. Mengubah berbagai bentuk pecahan menjadi pecahan biasa. 4/3/5. Ya, akan kita ubah menjadi pecahan biasa, yaitu dengan cara 4 kita kalikan 5. Berapa hasilnya? 4 kita kali 5. 4 dikali 5 adalah 20. Kemudian 20 ditambah 3. Berapa 20 ditambah 3? Ya, betul. 23. Maka hasilnya adalah 23/5. Jadi pecahan 4/3/5 jika kita ubah menjadi pecahan biasa, itu hasilnya adalah 23/5. Oke anak-anak, berasa kalian sudah paham ya. Nanti kita akan berlatih kembali. Untuk materi berikutnya adalah
mengubah berbagai bentuk pecahan menjadi pecahan biasa. Ya, contoh yang pertama adalah mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Contoh bilangan 3/2/4 ya, akan kita ubah menjadi pecahan biasa dengan cara tiga kita kalikan 4, yaitu 3 dikali 4 hasilnya 12. Kemudian 12 ditambah 2 sama dengan 14. Maka hasil pecahannya adalah 14/4. Inilah hasil dari pecahan campuran kita ubah menjadi pecahan biasa. Oke, anak sudah paham? Baik anak-anak, yang kedua adalah mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Contoh 0,75. Dalam pecahan desimal yang harus kamu ingat dan harus kamu pahami adalah bahwa nilai-nilai angka di belakang koma. Ya, jika satu angka di belakang koma, maka dia bernilai 1/10. Jika dua angka di belakang koma, maka dia bernilai 1/100. Jika 3 angka di belakang koma, maka dia bernilai 1/1000-an. Berarti, yang ini 0,7. Karena di belakang koma itu satu angka, maka dia nilainya 1/10-an, maka menjadi 7/10. Sedangkan 0,75 di belakang koma ada dua angka, dia nilainya 1/100-an, maka dia menjadi 75/100. Dan yang ketiga, di belakang koma ada 3 angka, 1, 2, 3, yaitu 3,751, maka dia nilainya menjadi 3.751/1000. Ya, demikianlah cara mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Yang harus kamu ingat adalah angka-angka yang berada di belakang koma. Jika dia satu angka di belakang koma, maka nilainya 1/10. Jika dia dua angka di belakang koma, maka dia nilainya 1/100. Dan jika dia ada 3 angka di belakang koma, maka nilainya menjadi 1/1000. Itulah cara mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Baik, berikutnya adalah mengubah persen menjadi pecahan biasa. Contoh 50%. Kita akan menuliskannya menjadi 50/100. Ini sudah berubah menjadi pecahan biasa, tetapi angkanya memang masih terlalu besar, maka perlu kita sederhanakan dengan cara 50 kita bagi 50. Kemudian 100 juga kita bagi dengan angka 50. Jadi pembilang dan penyebut
kita bagi dengan angka atau bilangan yang sama. 50 dibagi 50, berapa hasilnya? 1. Oke. 100 dibagi 50, berapa hasilnya? 2. Ya. Maka 50% jika kita tulis ke dalam bentuk pecahan biasa adalah menjadi 50/100, dan kita sederhanakan lagi menjadi 1/2. Baik anak-anak, demikianlah pembelajaran kita kali ini tentang pecahan. Semoga kalian bisa memahami dan mengerti apa yang Bunda jelaskan. Nanti untuk latihan soalnya Bu Ina akan beritahukan di grup WA. Kalian bisa lihat tugas-tugas yang ada di grup WA tersebut ya. Bu Ina ucapkan banyak-banyak terima kasih atas perhatian yang kalian berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.